Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun juga. Anak-anakku, sebelumnya saya ucapkan selamat atas keberhasilan kalian bisa diterima sebagai peserta didik baru di kelas 7 SMP Negeri 11 Malang. Anak-anakku, tentunya merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bisa bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 11 Malang. Anak-anakku yang Ibu sayangi, di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Ibu sangatlah berharap kepada kalian semua tetap bisa menjaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa selalu berpikir positif. Ingat bahwa kita pasti bisa. Nah, anak-anakku semua, dalam MPLS saat ini, MPLS adalah merupakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata Mandala. Baiklah anak-anak, di sini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata Mandala. Apa itu wawasan wiyata Mandala, anak-anak? Wawasan itu mempunyai arti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu, yang mana sesuatu di sini adalah lingkungan sekolah. Sedangkan wiyata itu mempunyai arti pendidikan, dan mandala mempunyai arti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Jadi anak-anak, wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan atau pembelajaran. Selanjutnya anak-anak, wiyata mandala di sini ada beberapa tujuan ya. Jadi tujuan dari wiyata mandala itu ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu mengemban visi pendidikan. Tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sedangkan yang kedua yaitu harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Dan yang ketiga, untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif. Sedangkan yang keempat ini adalah menjadi suri toladan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya anak-anak adalah merupakan faktor utama dalam mewujudkan wawasan wiyata mandala. Faktor yang ada di dalamnya yaitu pertama merupakan peran dari kepala sekolah. Kepala sekolah di sini mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Dan yang kedua adalah merupakan peran dari Bapak Ibu guru. Nah, di sini peran dari Bapak Ibu guru ini harus serasi dengan orang tua murid ya. Jadi di sini harus ada pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi hubungan guru dengan orang tua harus serasi. Sedangkan faktor utama yang ketiga di sini merupakan peran sivitas akademika. Sivitas akademika ini adalah merupakan seluruh warga dalam ruang lingkup sekolah. Dan yang keempat adalah peran peserta didik atau anak didik atau murid. Dan yang kelima merupakan peran masyarakat sekitar, yang mana di sini harus saling ada dukungan. Jadi sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga di sekitar sekolah. Dari faktor utama tadi, yang pertama adalah peran kepala sekolah ya, karena di sini memang kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi di sini semua guru dan karyawan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas izin kepala sekolah. Dan juga kepala sekolah harus melaksanakan program-program yang telah disusun bersama dengan komite sekolah. Juga berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah masing-masing. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Dan kepala sekolah di sini dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah.
Selanjutnya anak-anak, faktor utama dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah peran dari guru, peran Bapak Ibu guru. Di sini guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, dan harus menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap maupun tingkah lakunya. Guru di sini juga harus bisa digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Serta guru harus bisa menjadi tauladan di masyarakat. Jadi di sini guru merupakan pamong atau bisa juga merupakan panutan. Selanjutnya, peran sivitas akademika. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sivitas akademika merupakan seluruh warga dalam ruang lingkup sekolah. Jadi sivitas akademika di sini adalah perangkat sekolah yang seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket dan lain-lain, itu adalah merupakan sivitas akademika. Yang mana di sini harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Dan semua warga sekolah harus bisa menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Selanjutnya, anak-anak merupakan peran peserta didik. Peran peserta didik di sini, peserta didik atau anak didik atau siswa itu harus bisa menjaga nama baik keluarga, sekolah, dimanapun berada. Jadi harus bisa menjunjung tinggi nama baik keluarga maupun bisa menjunjung tinggi nama baik sekolah. Yang kedua, harus bisa menjauhi narkoba, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, serta menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah, dan mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman, serta belajar yang tekun. Memelihara lingkungan sekolah. Jadi anak-anak di sini kalian bisa harus melaksanakan tugas kalian dengan baik dan juga bisa menghormati, sopan santun kepada teman, bisa membantu teman yang lemah dalam belajar. Selanjutnya, peran masyarakat. Di sini masyarakat berperan bisa mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Selanjutnya, bisa memberi saran dalam pemajuan proses belajar mengajar. Juga merupakan peran masyarakat, yaitu ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah dan mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Komite sekolah di sini bisa disebut juga dengan dewan sekolah karena di sini merupakan mitra dari sekolah. Selanjutnya, anak-anak sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala. Yang pertama di sini harus bisa mewujudkan 10K. 10K di sini adalah keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Selanjutnya merupakan mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala, yang mana mekanisme di sini adalah merupakan tindak preventif atau pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Yaitu yang pertama adalah memelihara sekolah melalui 10K yang tadi sudah saya sebutkan, ya, keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Selanjutnya bisa menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah dan membentuk jaring pengawasan atau razia. Menghilangkan bentuk peloncoan saat MPLS atau MOS dan mengisi jam kosong dengan kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah.
Selanjutnya merupakan mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala yang tindak represif. Kalau tadi kan preventif ya, pencegahan. Yang sekarang ini adalah represif, jadi bisa mengawasi ya. Yang pertama adalah mendamaikan pihak yang terlibat dalam perselisihan. Yang kedua, bisa menetralisir isu negatif yang berkembang. Dan yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Dan yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang terakhir merupakan pemberian sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian anak-anak, materi wawasan Wiyata Mandala telah saya sampaikan ya.